Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Presbiter GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya yang bertugas pada hari ini menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dalam ibadah keluarga di malam hari ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita sekalian, dan dalam ibadah ini kita akan menghayati tema "Kita hanya debu tanah yang berharga karena Allah". Pemberita firman pada hari ini adalah Bapak Pendeta Emeritus Benaji Simon. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita yakin Allah hadir di sini memberkati persekutuan kita yang duduk sehati dalam kasih-Nya. Kita telah menerima segala kebaikan Tuhan, bahkan berulang kali kita menyaksikan berkat-Nya yang mengalir tiada henti. Sebab itu, patutlah kita mensyukurinya sebagai respon kita akan kebaikan dan kasih Tuhan yang telah memilih dan menyelamatkan kita. Mari, umat Tuhan, kita berbakti kepada-Nya karena kasih setia-Nya yang besar atas kita. Jemaat, marilah berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, kami sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga-keluarga umat-Mu menghayati persekutuan dengan-Mu melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakan Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Berkati para pelayan yang melayani, berkati warga jemaat yang sudah hadir maupun yang masih di dalam perjalanan menuju tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita naikkan Mazmur yang terambil dari Mazmur 103. Mazmur 103 ayat yang ke-8 hingga ke-14 yang kita baca silih berganti sebagaimana kita membaca Mazmur. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. tidak selalu Ia menuntut,
dan tidak untuk selama-lamanya ia menendam, Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. tetapi setinggi langit di atas bumi, Demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. sejauh timur dari barat, Demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Jemaat silakan duduk kembali. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah sahabatku, paling akrab dan teguh. Dia ku pegang selalu, Yesus juru selamatku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku, Dialah gembalaku yang memimpin langkahku, kawan seperjalananku di sepanjang hidupku. Yesus Tuhanku, Dialah segalanya dalam pergumulan dunia. Yesus Tuhanku. Sidang jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, selamat malam. Sebelum saya berdoa, mari kita persiapkan bacaan firman Tuhan dalam ibadah malam ini. Firman Tuhan yang akan kita baca dan kita renungkan dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 4b hingga 7. 4b hingga ayat yang ke-7. Apabila bacaan yang dimaksud sudah kita ketemukan, mari kita siapkan hati, kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa Surgawi, di malam yang indah ini, dalam acara ibadah keluarga, kami datang dengan penuh syukur dan terima kasih. Karena Engkaulah yang telah mengumpulkan kami. Engkau pula yang telah mempersekutukan kami dalam ibadah keluarga. Kami mohon Tuhan hadir, menguasai hati pikiran kami, serta menerangi dengan Roh Kudus. Agar supaya firman Tuhan yang akan kami baca boleh kami mengerti, terlebih boleh menguatkan iman kami. Berkati pakai hamba-Mu untuk memberitakannya. Untuk itu bersabdalah Tuhan, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup. Amin. Jemaat, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan
yang dibacakan dari Alkitab, yaitu dari Kitab Kejadian pasal 2, ayat 4b hingga ayat yang ke-7 yang menyatakan demikian. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Allah dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, dari bacaan tadi diberi tema, kita hanya debu tanah yang berharga karena Allah. Yang berharga karena Allah. Kejadian dalam bahasa Yunani Genesis, yang artinya yang awal. Jadi kitab Kejadian itu kitab awal dari kitab-kitab yang lain. Dan di dalam kitab Kejadian ada 3 hal yang sangat menonjol. 3 hal itu antara lain, yang pertama, Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Yang kedua, manusia jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, pengakuan bahwa Israel sebagai umat pilihan Allah. 3 hal itu yang sangat menonjol. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab malam ini dari kitab Kejadian pasal 2 ayat 4b hingga 7, secara khusus di dalam ayat yang ke-7, Allah menciptakan manusia. Di dalam Tuhan Allah menciptakan manusia, kita akan melihat dari 3 hal, dari 3 sisi. Sisi yang pertama, Tuhan Allah menjadikan manusia dari debu tanah, dan Allah mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Itu Kejadian pasal 2 ayat 7. Poin yang kedua, Tuhan Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Menurut
rupa dan gambar Allah. Itu dalam Kejadian pasal yang pertama, ayat 26 dan 27. Yang ketiga, Tuhan Allah menjadikan manusia pada hari yang keenam. Karena hari ketujuh, hari Sabat itu Allah berhenti memberkati dan mengkuduskan hari Sabat. Jadi di dalam Allah menciptakan dunia ini selama 6 hari dan manusia pada hari yang keenam. Hari keenam berarti hari Jumat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah menjadikan manusia dari debu tanah. Dan Allah mengembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Maksudnya di sini ialah bahwa manusia itu terdiri dari dua zat. Ya. Manusia itu terdiri dari dua zat. Yang pertama, zat alami dari debu tanah. Yang kedua, zat ilahi, yaitu napas hidup yang dari Allah. Manusia diciptakan oleh Allah dengan proses. Sedangkan pada waktu Allah menciptakan ciptaan dari yang pertama sampai yang kelima itu hanya dengan firman-Nya. Jadilah ini, jadilah itu, dan sebagainya. Hanya dengan firman-Nya. Maka firman Allah itu hidup dan berkuasa. Hidup dan berkuasa. Tapi pada waktu menciptakan manusia, Allah mengambil sarana debu tanah dan dihembuskan napas hidup, barulah jadi manusia. Ini tinjauan yang pertama. Berdasarkan Kejadian pasal 27. Yang kedua, Tuhan Allah menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Gambar dan rupa Allah. Itu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27 saya baca. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Poin yang kedua ini ada dua makna. Mari kita menjadikan manusia kita. Padahal Allah sendiri. Karena kata kita itu menunjukkan orang lebih dari satu. Kalau orang hanya satu, saya atau aku. Tapi kita menunjukkan lebih dari satu. Yang dimaksud kita ialah Allah bersama Yesus bersama Roh Kudus. Ya. Jadi Allah Trinitas bersama-sama menciptakan dunia dan isinya, termasuk di dalamnya manusia. Sedangkan segambar dan rupa Allah, ini bukan berarti manusia itu sama dengan Allah, tidak. Atau sebaliknya bukan berarti
Allah itu sama dengan manusia, tidak. Yang dimaksud di situ ialah Allah memiliki kepribadian. Maka kepribadian yang dimiliki oleh Allah dimiliki pula oleh manusia. Sehingga manusia bisa berpikir, bisa merasa, bisa berkendak. Binatang termasuk kera tidak punya kepribadian. Tidak bisa berpikir, merasa, dan berkendak. Karena yang memiliki kepribadian itu adalah mampu mempertanggungjawabkan apa yang ia lakukan. Jadi yang dimaksud segambar serupa dengan Allah ialah Allah memiliki kepribadian. Maka kepribadian yang dimiliki oleh Allah dimiliki pula oleh manusia, sehingga manusia bisa berpikir, bisa merasa, bisa berkehendak. Begitu pula manusia adalah ciptaan Allah yang paling mulia, yang paling luhur, yang paling sempurna dibandingkan ciptaan yang lain, karena segambar dengan Allah. Lebih mulia, lebih luhur, lebih sempurna dibandingkan ciptaan yang lain. Sedangkan yang lain-lain termasuk kera, meskipun bisa dididik, dilatih untuk joget, dia nggak memiliki kepribadian. Ada ilmuwan yang katakan bahwa manusia itu dari keturunan kera. Saya nggak mau. Saya nggak mau dikatakan keturunan kera, karena Allah yang menciptakan manusia lebih mulia daripada kera. Lebih sempurna daripada kera. Bagian yang ketiga ialah Allah menjadikan manusia pada hari yang terakhir, hari ke-6, yaitu hari Jumat, dengan tujuan untuk menguasai ciptaan yang lain, untuk menikmati apa yang telah diciptakan oleh Allah, juga untuk memelihara, merawat, dan melestarikan ciptaan Allah. Bukan untuk merusak alam ciptaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Allah itu maha bijaksana. Kenapa saya katakan maha bijaksana? Kalau andai kata manusia diciptakan pada hari pertama, kedua, ketiga, manusia makan apa? Ya toh? Manusia makan apa? Dengan Tuhan Allah menciptakan manusia pada hari yang terakhir, hari yang ke-6, dengan tujuan di samping menikmati apa yang sudah ada yang diciptakan oleh Allah, untuk menguasai, juga untuk memelihara, merawat, menjaga, dan melestarikan. Sangat disayangkan kalau banyak manusia tidak sadar harusnya mempunyai kewajiban untuk menjaga, melestarikan alam ini, tapi malah sebaliknya merusak alam ini. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan malam ini, terdapat pelajaran rohani yang sangat indah, yang sangat penting bagi kita sebagai manusia ciptaan Allah. Apa kita sebagai pelayan firman, apakah jemaat Tuhan, sangat penting. Apa kira-kira?
sesuai dengan tema ya, tema hari ini, kita hanya debu tanah yang berharga karena Allah. Tema ini mengingatkan kita semua sebagai ciptaan Allah. Kita ini lemah, tak berdaya, tidak dapat berbuat apa-apa tanpa Allah. Oleh sebab itu, hendaklah kita selalu menggantungkan diri kepada kuat kuasa Allah. Ya, karena kita tanpa Allah enggak berarti. Kita diciptakan oleh Allah. Oleh sebab itu, hanya kita hidup menggantungkan diri kepada Allah. Kita selalu menempel, lengket dengan Allah, Sang Pencipta. Ibarat tanaman. Tanaman itu, ranting dari pohon itu baru bisa hidup, baru bisa berkembang dan berbuah kalau nempel dengan pokoknya. Ya. Yesus pokok anggur yang benar. Kamu adalah carang-carangnya, ranting-rantingnya. Kamu dapat hidup, berkembang, berbuah kalau kamu nempel dengan pokoknya. Sehingga manusia ciptaan Allah baru bisa hidup, baru bisa berkembang, baru bisa berbuah kalau nempel dengan Allah. Lengket dengan Allah. Artinya selalu mengandalkan kuat kuasa Allah. Selalu mengandalkan kuat kuasa Allah. Ini pelajaran yang pertama. Pelajaran rohani yang kedua, sebagai ciptaan Tuhan Allah yang memiliki kepribadian, di samping kita diberi hak untuk menguasai dan menikmati, kita juga diberi kewajiban untuk menjaga, untuk merawat, untuk memelihara, dan untuk melestarikan apa yang telah diciptakan oleh Allah. Bukan sebaliknya untuk merusak alam semesta yang adalah ciptaan Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengapa terjadi banjir, longsor? Karena hutan-hutan sudah gundul, ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Menebangi hutan-hutan yang harusnya dilindungi, dijaga, dilestarikan. Tapi karena rakusnya manusia ingin untung, meskipun orang lain buntung. Akibat kesalahan manusia, tidak menjaga, tidak melestarikan alam ini, banyak yang menjadi korban. Yang ketiga, yang terakhir, firman Tuhan malam ini mengingatkan kita sebagai ciptaan Allah yang segambar serupa dengan Allah untuk terus mempertahankan jati diri kita. Tidak mudah untuk menjaga identitas atau jati diri kita sebagai gambar dan rupa Allah. Tidak mudah. Tetapi mari kita malam ini sadar
sebagai manusia ciptaan Allah, agar supaya kita tetap menjaga identitas kita sebagai umat yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Kita umat yang paling mulia, paling luhur, paling sempurna dibandingkan ciptaan yang lain. Oleh sebab itu, dengan kita menjaga identitas kita sebagai umat ciptaan Allah, berarti kita sadar bahwa hendaknya kita sebagai umat, di samping kita memuliakan Dia, kita juga beriman kepada Dia. Kalau kita beriman pada Allah, benar. Karena tanpa Allah tidak ada segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kita beriman, kita percaya pada Allah, Sang Khalik, Sang Pencipta. Sehingga melalui kehidupan kita ini, nama Tuhan Allah diagungkan dan dipermuliakan. Amin. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, Dia pun boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada teranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Sidang jemaat yang kekasih, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur dan memuji nama-Mu yang agung atas pemeliharaan, pengasihan, dan anugerah Tuhan yang boleh kami rasakan hingga siang ini. Tuhan sudah menjauhkan kami dari sakit penyakit dan mara bahaya. Tuhan sudah memberkati kami baik jasmani maupun rohani. Terlebih Tuhan sudah mengampuni dan menyelamatkan kami. Kami bersyukur dalam ibadah keluarga malam ini. Di samping kami boleh memuji nama Tuhan melalui suara kami boleh mendengarkan firman Tuhan.
Kiranya firman Tuhan yang sudah kami dengarkan tidak lalu begitu saja, namun boleh mendapat tempat di dalam hati kami, boleh menguatkan iman kami, sehingga kami meyakini bahwa dunia dan isinya ini diciptakan oleh Tuhan Allah. Kami bersyukur meskipun kami debu tanah. Kami ciptaan yang berharga karena Allah. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu ya Tuhan, berkati kehidupan kami, kokohkan iman kami, agar selalu percaya kepada Allah Sang Khalik, Sang Pencipta. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa kami ini hanya dari debu tanah yang tidak mampu berbuat segala sesuatu tanpa ditopang, dimampukan, dikuatkan oleh Allah. Oleh sebab itu kami mohon kepadamu Tuhan, kuatkan iman kami agar kami tetap meyakini kemahakuasaan Allah sebagai Sang Khalik, Sang Pencipta. Kuatkan iman kami agar kami selalu mensyukuri anugerah Allah. Bapa Surgawi, dalam doa syafaat malam ini, kami mendoakan kehidupan jemaat GPIB Bukit Kasih Surabaya, mulai dari sektor 1 hingga sektor 9, mulai dari anak-anak hingga para lansia. Anak-anak boleh bertumbuh dengan baik menjadi anak yang baik, kelak memiliki masa depan yang indah di dalam Tuhan, indah bersama Tuhan. Berkati pendidikan mereka mulai TK hingga perguruan tinggi. Tuhan beri akal budi, kepandaian, kemampuan, sehingga mereka boleh berhasil dalam menuntut ilmu. Kuatkan iman anak-anak kami agar tidak terpengaruh oleh dunia sekitarnya. Begitu pula berkati para lansia yang meskipun sudah lanjut usia, tetapi masih memiliki semangat yang tinggi dalam beribadah, memuji Tuhan, bahkan ambil bagian melayani pekerjaan Tuhan. Jagalah mereka Tuhan, lindungi mereka Tuhan, beri kekuatan, kesehatan, kesegaran, bahkan panjang umur. Begitu pula berkati keluarga lepas keluarga, agar boleh menjadi keluarga Kristiani yang harmonis, yang mesra, yang diberkati oleh Allah yang adalah sumber segala berkat. Berkati setiap usaha pekerjaan jemaatmu, apapun yang diemban, dikerjakan, diupayakan, boleh berhasil, boleh sukses. Bagi warga jemaat yang belum mendapatkan pekerjaan atau kehilangan pekerjaan, Tuhan buka jalan agar dalam waktu yang tidak begitu lama mereka boleh mendapatkan pekerjaan. Bapa Surgawi, berkati pengurus pelekat, mulai pelekat PA, PT, GP, PKP, PKB, PKLU, agar semua pelekat boleh berfungsi dengan baik. Berkati pegawai gereja, berkati organis, pianis, pemandu lagu, pengatur sound, multimedia,
Berkati pakai mereka Tuhan, sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Dalam kesempatan yang indah ini pun kami tak lupa mendoakan para janda, duda, yatim piatu, fakir miskin yang senantiasa mengharapkan berkat Tuhan. Berkati warga jemaat yang sedang mengalami pergumulan. Baik pergumulan keluarga, pergumulan ekonomi, pekerjaan, dan pergumulan yang lain-lain. Beri kekuatan, kemampuan, kemenangan di dalam menghadapi berbagai. Doakan bagi warga jemaat yang menderita sakit atau dalam pemulihan. Meskipun hamba-Mu tidak sempat menyebutkan namanya satu persatu, namun Tuhan Maha tahu. Lawatlah mereka dengan kasih dan kuasa ilahi, agar supaya yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berduka dihibur, yang berkekurangan Tuhan cukupi apa yang menjadi kekurangan mereka, baik kekurangan jasmani maupun kekurangan rohani. Berkati pula program kerja jemaat-Mu, apapun yang diprogramkan dapat terlaksana dengan baik. Begitu pula berkati diaken, penatua, dan pendeta, lengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga boleh melayani, boleh mengabdikan diri dengan penuh sukacita, penuh syukur, penuh tanggung jawab. Secara khusus berkati Pendeta Lucy, Pendeta Mince, bersama keluarga, jauhkan dari sakit penyakit dan mara bahaya. Pakai sesuai dengan talenta yang Tuhan anugerahkan. Berkati pula PHMJ, BPPJ, panitia yang ada, agar boleh berfungsi dengan baik. Ya Tuhan, setelah selesai ibadah, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing antar kami, sehingga boleh tiba di rumah dalam keadaan selamat. Ampuni dosa kelemahan kami. Dengarkan doa syukur kami yang kami alaskan dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita akan masuk dalam pengucapan syukur. Mari datang kepadanya dengan membawa persembahan yang menyatakan syukur atas berkat yang berlimpah dalam hidup kita. Sebagaimana firman Tuhan, aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. 2 Korintus 8 ayat ke-8. Tuhan memberkati persembahan saudara.
Tuhan, marilah kita berdiri, menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah yang penuh kasih dan setia, oleh anugerah-Mu kami telah menerima segala yang baik dalam hidup kami. Untuk itu, terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan syukur ini untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai-Mu. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Kita akan masuk dalam warta sektor. Presbiter yang bertugas pada malam hari ini mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Emeritus Binaji Simon yang telah menyampaikan firman bagi kita sekalian. Kiranya firman itu boleh menjadi kekuatan kita untuk terus bertumbuh dan berkembang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, diucapkan terima kasih kepada organis, pemandu lagu, petugas sound system multimedia yang ikut ambil bagian dalam mendukung ibadah keluarga sehingga dapat berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati karya layan kita semua. Demikian warta ibadah keluarga Rabu 19 April 2023. Terima kasih atas perhatian warga jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sidang jemaat diundang berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengarkan. Jika padaku ditanyakan apa akan kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatannya tertindas dibebaskan. Sungguh tahun Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi sedunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan, kan ku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya menyampaikan hasil Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi sedunia. Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kiranya damai sejahtera dari Yesus Kristus melimpah-limpah dalam hidupmu, dan kiranya Bapa Surgawi mencukupkan segala keperluan jasmani dan rohani dalam kekayaan roh-Nya. Kiranya engkau limpahi dengan berkat, sukses, berhasil, dan sejahtera dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Yesus, supaya engkau dan sisi rumahmu selamat sampai dan akhir zaman.
jemaat silakan duduk kembali. Ibadah keluarga selesai. Selamat malam dan Tuhan berkati.